I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas sejarah mengenai tokoh Pati Gajah Mada. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Cahaya Agustina, saya absen 8 dari kelas 108. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Bila Safra, nomor absen 7. Saya di sini sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Bilang Sukadila, absen 11. Saya di sini sebagai penyaji materi. Nama saya Immanuel Kristianata, saya absen 14 sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Naisela Dwi Panjawati, absen 22. Saya sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Gus Eva Indriani dari absen 31 kelas 8. Di sini saya sebagai penyaji materi. Kelahiran Gajah Mada. Berdasarkan sengkala dalam babat Gajah Mada, ia lahir pada tahun 1229. Sengkala tersebut mencantumkan petikan Om Kri Sakawarsa Jiwa Marta Yoga Swaha, yang artinya selamatlah pada tahun Saka Jiwa Marta Yogi Swaha. Adapun kata jiwa memiliki arti 1, Marta 2, Yogi 2, Swaha 1. Ini artinya petikan tersebut berarti tahun Saka 1221 atau 1229 Masehi. Sementara itu, para raton mencatat Gajah Mada hidup pada 1290 sampai 1368. Arti nama Gajah Mada. Berdasarkan para raton, nama Gajah Mada sudah dipakai sebelum ia menjadi patih pada tahun 1319 Masehi di Daha. Gajah Mada disebutkan sebagai bekal pasukan Bayangkara di pemberontakan era Putih pada tahun Saka 1241 atau 1319 Masehi. Namun, nama Gajah Mada tidak tercantum dalam babat Gajah Mada. Kata Gajah Mada diduga merupakan julukan bagi orang kuat. Dengan demikian, Gajah Mada diartikan sebagai orang kuat dari desa Mada. Orang tua Gajah Mada Agung Prabowo dalam Pangkubuwono Kode menuliskan orang tua Gajah Mada adalah Cundraharwa Matisya dan Narirate. Keduanya juga dikenal sebagai atau Brahmana Cundraharwa Moyogi atau Brahmani Patrani Narirate. Sementara itu, dari kutub Usmana Jawa, seperti dikutip dari Muhammad Yamin, Gajah Mada tidak mempunyai ayah dan ibu dalam kepercayaan Bali. Ale-ale merupakan jelmaan Sang Hyang Muryasena yang keluar dari sebuah kelapa. Jejak Gajah Mada banyak ditemukan di sekitar kota Malang, Rangka Singasari. Dari jejak dan usianya menjadi patih, kelak muncul perkiraan ia lahir di area aliran Sungai Berantas tahun 1300. Sumpah Palapa merupakan suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi seorang patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa bukanlah omong kosong atau karangan sejarah saja. Ia memiliki bukti autentik yang menyebutkan Sumpah Palapa, yakni kitab para raton. Sumpah Palapa memiliki berbagai misteri. Ia juga memiliki makna yang dalam. Sumpah tersebut memiliki arti sebagai berikut. Kamu Gajah Mada patih, Amangkubumi tidak ingin melepaskan kuasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, termasuk demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang riwayat tugas Gajah Mada berdasarkan para raton. Gajah Mada mulai mengabdi pada kerajaan Majapahit di usia 23 pada tahun 1313 Masehi. Ia memulai mengabdi sebagai prajurit rendah di pemerintahan Raja Jayanagra. Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan setelah menaklukkan pemberontakan RA Putih pada tahun 1319 Masehi. 2 tahun kemudian, Gajah Mada diangkat sebagai patih di Dahapura. Pada masa jayanya, salah satu wilayah di Nusantara yang belum bisa ditaklukkan Majapahit adalah Kerajaan Sunda. Gajah Mada diriwayatkan enggan untuk menaklukkan Sunda karena masih memiliki hubungan dengan Jawa. Suatu ketika Prabu Hayam Wuruk jatuh cinta dengan putri kerajaan Sunda yang bernama Diah Pitaloka Tirtasmi. Setelah sepakat akan diadakan pernikahan di pusat kerajaan Majapahit di Mojokerto, rombongan kerajaan Sunda pun bertolak ke Jawa Timur. Sebabnya
di dekat Kertaraja Majapahit rombongan kerajaan Sunda berkemah di sebuah tanah lapang yang bernama Bubat. Namun tidak lama kemudian terjadi perselisihan karena Gajah Mada beranggapan bahwa pernikahan Raja yang Wuruk dengan Buyut Pitaloka Tirtasmi merupakan simbol tunduknya Sunda terhadap Majapahit. 7 tahun setelah Perang Bubat, tepatnya pada 1364, Gajah Mada mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.